Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, Engkau tidak pernah menutup telinga terhadap seruan dan doa kami. Pandanglah kami yang berseru memohon belas kasihan-Mu. Semoga kami selalu Engkau teguhkan dalam iman, harapan dan kasih kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti apakah hidup tanpa makanan? Ini kedengarannya seperti pertanyaan bodoh. Tetapi ini patut dipertimbangkan. Makanan yang adalah kebutuhan untuk eksistensi manusia telah menjadi bagian dari struktur kehidupan, hiburan, dan bisnis. Pertemuan di tempat kerja disertai dengan kopi dan snack sudah biasa. Pertemuan di rumah makan juga semakin populer. Kerja dan istirahat bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang. Pendek kata, makanan adalah sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita bisa melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya, seolah-olah menggarisbawahi kebutuhan manusia, mencari rezeki dan istirahat. Yesus yang memilih untuk menyelamatkan bukan dari atas, telah berjalan dengan sepatu kita. Dia pun disalahkan karena melanggar hukum Musa tentang hari Sabat dengan memetik biji gandum pada hari Sabat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sini keilahian Yesus pun tergerak untuk mengingatkan penduduknya sendiri tentang alasan Bapaknya mengapa lewat Musa memunculkan hukum ini. Tuhan tidak memberikan hukum demi kepentingan hukum, namun undang-undang itu untuk membawa kita ke dalam keselamatan dan kebebasan. Adalah kehendak Tuhan bagi manusia untuk punya waktu mencukupi kebutuhan hidup, dan ada juga waktu untuk beristirahat. Karena itu, Tuhan memberikan kita hukum Taurat. Inilah tepatnya yang dicari Yesus. Dan karena itu, Yesus tak melanggar hukum apapun. Yesus menantang para pemimpin pada zamannya untuk mengingat semangat hukum daripada terjebak dalam ketaatan yang legalistik dari setiap ajaran tanpa mengakui tujuan sebenarnya. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena itu, memang hukum diperlukan dan penting dalam seluruh kehidupan kita. Hukum ada sebagai sarana untuk menghantar manusia menata hidupnya agar hidupnya semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang sumber hukum tertinggi, yaitu Allah itu sendiri. Dengan demikian, aturan-aturan, hukum-hukum yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita, apakah itu aturan gereja, aturan-aturan yang dibuat oleh negara, aturan lalu lintas, aturan adat, dan sejumlah hukum-hukum yang lain, bukanlah tujuan hidup dari manusia, tetapi sebagai sarana untuk mengatur hidup manusia supaya semakin tertata dengan baik. Dan dengan demikian, pada akhirnya hukum-hukum itu akan mengantar manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak dalam seluruh kehidupan kita agar kita tidak jatuh ke dalam sikap legalistik yang berlebihan, yang pada akhirnya hukum yang sebenarnya menghantar manusia untuk menikmati kebebasan sebagai anak-anak Allah, tapi akhirnya menjadi belenggu yang membuat manusia tidak bebas menikmati hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita menjadikan hukum sebagai sarana untuk menghantar kita semakin bertemu dengan Tuhan, sumber segala hukum. Dan sumber segala hukum dari Allah itu tertuang dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka mari kita menjadi pelaku-pelaku hukum kasih dalam kehidupan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.